Setelah Chenan memastikan bahwa para Master Kuan yang mengejarnya merupakan sejumlah orang utusan dari Ling Yun dan bersumpah suatu saat akan menghabisinya. Chenan pun memutuskan untuk beristirahat di sungai, dan setelah makan malam hasil buruannya serta mencuci mukanya yang dipenuhi bercak darah, ia pun memilih merenung sejenak, memandangi pantulan wajahnya di sungai di balik rasa tak berdaya yang ditunjukkannya. Sebab sebenarnya ia nyatanya tak ingin menimbulkan banyak masalah di kehidupannya lagi, tapi dikarenakan segala sesuatu selalu mengadangnya, memungkinkannya harus mengatasinya, yang bahkan kali ini, jika ia berhasil lolos dari tempat ini secara kebetulan, itu dipastikan akan memicu gelombang kehebohan dahsyat di daratan. Namun ketika memikirkan hal ini, Chenan pun merasa dirinya tetap tak dapat menghindari pertempuran berdarah lagi, dikarenakan para pemburu utusan Ling Yun kemungkinan telah menyusulnya di belakang, dan ia juga mendengar gonggongan sejumlah binatang mereka di kejauhan. Terlebih lagi jika ia memaksa untuk melakukan pertempuran dengan para anggota keluarga Ling, luka dalamnya mungkin akan kambuh lagi, dan bisa saja dipastikan dirinya akan mokat, sehingga buahnya pun sedikit mulai menunjukkan kepanikannya. Tapi ia pun segera menghilangkan semua kepanikannya ini. Sebab pada akhirnya ia memiliki ide untuk bersembunyi dengan mengarahkan pandangannya ke arah sungai kecil di dekatnya, sebelum kemudian memegang pisau di tangan kanannya maupun pedang di tangan kirinya. Ia pun memilih untuk menceburkan dirinya ke dalam sungai. Dan tak berselang lama ketika Chenan baru saja menceburkan dirinya, tiga pria tua bertubuh tegap pemimpin puluhan anggota keluarga Ling yang merupakan utusan dari Ling Yun pun akhirnya tiba di TKP-nya. Sebelum kemudian salah satu pria tua yang merasakan bahwa keberadaan dari Chenan masih ada di sekitar mereka, yang kali ini kemungkinan sedang bersembunyi, memberitakan para anggotanya untuk berhati-hati mencari keberadaannya. Menyebabkan para anggota keluarga Ling pun menunjukkan kepatuhannya, dan mereka segera bubar memencar untuk mulai mencari dengan hati-hati keberadaan dari Chenan di sekitar hutan pegunungan. Diikuti ketiga pria tua pemimpin berada di kedua sisi, dan mereka juga bubar untuk berbaur dengan kerumunan guna mengatasi jika sewaktu-waktu keadaan berada dalam situasi darurat, ya meskipun Chenan tenggelam di dalam air, ia masih dapat dengan jelas merasakan napas para pencari di dekatnya sembari dengan sabar sedang menunggu, dikarenakan kali ini ia ingin memokatkan seorang pria tua yang terampil, sebab ada lebih dari 70 orang anggota keluarga Ling yang telah mengejarnya untuk menghabisinya. Dan ada lebih dari 50 orang selain 70 orang itu yang telah dibantainya, serta terlepas dari kenyataan bahwa para master yang telah naik pangkat dapat menjadi ancaman baginya. Nyatanya ketiga tetua itulah yang menjadi pemimpin adil yang paling mengancamnya, dikarenakan kultivasi ketiga tetua tersebut telah mencapai tingkat tinggi, notabene sebanding dengan kultivasinya, dan sebagian besar luka dalam yang dideritanya berasal dari pertarungan dengan mereka. Sampai pada akhirnya Chenan pun mulai merasakan salah seorang pemimpin anggota keluarga Ling datang ke sungai tempatnya bersembunyi, dan ia menahan dorongan hatinya untuk menghabisinya, serta dengan lebih hati-hati menyembunyikan napasnya, menunggu waktu yang terbaik untuk bersiap membantainya. Dan tepat pada saat si pemimpin mencuci tangannya di dalam air, Chenan pun tiba-tiba muncul dari kedalaman air serta melesat keluar bagaikan naga yang marah saat dengan pedang panjang di tangannya memancarkan kilau cahaya terang. Ia pun tanpa basa-basi melesatkannya ke arah tubuh si pria tua pemimpin itu, sehingga buahnya pun yang tak dapat menghindar. Cara menyuramkan pada akhirnya mokat di balik pedang panjang Chenan menusuk dadanya. Dengan tak berselang lama setelah Chenan membantai si pria tua pemimpin, para anggota keluarga Ling lainnya pun tiba, dan ketika melihat mereka semua, Chenan pun tak menunjukkan rasa gentarnya sedikit pun, melainkan dia melangkah maju membantai mereka secara brutal menggunakan pedang panjangnya, sampai pada akhirnya menyisakan kedua pria tua pemimpin mereka. Menyebabkan kedua pria tua pemimpin pun yang melihatnya menunjukkan amarah membaranya, dengan tak menyangka Chenan berhasil membantai rata para pasukannya maupun salah satu teman mereka, sehingga membuat keduanya pun segera bersatu untuk secara brutal menyerang Chenan. Namun setelah cukup lama melakukan baku hantam brutal, Chenan pun yang tak sanggup menghadapi kemampuan gila dari keduanya, didasari atas energi di dalam tubuhnya yang sudah terkuras habis, secara tak berdaya memutuskan melesat kabur meninggalkan keduanya, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggunakan kemampuan teknik kaki kilatnya, sampai pada akhirnya setelah cukup lama melakukan pelarian, meninggalkan cukup jauh kedua pria tua pemimpin.
Ia pun yang merasakan kelelahan berat dialaminya, tubuhnya pun terbanting jatuh tepar dengan keras di tanah, dan tak berapa lama kemudian, ia pun akhirnya perlahan terbangun di atas genangan air, membasahi sekujur tubuhnya disertai hujan yang turun dari langit. Bahkan Chenan pun juga mengalami rasa sakit hebat di sekujur tubuhnya, dengan kondisi tubuhnya berbaring terlentang mencoba mengumpulkan tenaganya. Tapi meskipun basah kuyup di balik kondisi menyeramkan yang dialaminya, Chenan merasa sedikit beruntung dan senang hujan deras datang tepat waktu, sebab jika tak ada hujan deras ini, kedua pria tua pemimpin kemungkinan telah menemukannya dengan bantuan binatang peliharaannya, serta dalam kondisi lemahnya saat ini. Dapat dipastikan dirinya tak mampu menghadapi mereka, jadi ia merasa sangat bersyukur atas hujan deras yang datang tepat waktu ini. Sebelum kemudian dalam kondisi terhuyung-huyung, ia pun memutuskan untuk berjalan memasuki hutan dan akhirnya menemukan sebuah gua batu di kaki gunung yang segera dimasukinya. Setelah Chenan memasuki gua batu, ia pun mulai bermeditasi untuk menyembuhkan kondisi tubuhnya. Di balik wajahnya tiba-tiba mengalami perubahan saat ia menahan rasa sakit yang hebat di perutnya dan berulang kali menjalankan pusaka keluarganya. Hingga setelah cukup lama melakukan pemulihan dan ketika fajar pagi menjelang, Chenan pun sontak menuju ke arah girangnya. Menemukan cedera internal serius di dalam tubuhnya telah sepenuhnya membaik, yang bahkan ketika mencoba keluar dari gua, ia pun juga melontarkan tawa girangnya. Menemukan pasca hujan deras telah berhenti, pemandangan hutan di sekitarnya telah sepenuhnya putih, diselimuti kabut tebal yang berkumpul di sekitarnya. Memungkinkan itu sangat menguntungkannya, sebab kumpulan kabut putih ini dipastikan akan membuat binatang peliharaan kedua pria tua pemimpin sulit untuk melacak jejak keberadaannya. Yang oleh karenanya setelah keluar dari gua, Chenan pun segera menemukan mata air pegunungan untuk mandi, lalu pergi ke hutan untuk berburu kelinci dan mulai memanggangnya untuk dijadikan santapan. Sembari memikirkan tentang kedua pria tua pemimpin, kemungkinan tak akan bisa menemukan TKP keberadaannya, sehingga membuatnya pun melontarkan tekad bulatnya. Jika seandainya tubuhnya nanti pulih sepenuhnya, ia pun berjanji akan secara brutal menghabisi mereka, tanpa sedikit pun membiarkan mereka bisa kabur dari jangkauannya. Tapi sebelum itu, Chenan pun memutuskan untuk menunggu tubuhnya pulih, lalu dengan brutal memutuskan untuk melakukan pembantaian terhadap mereka. Namun ketika Chenan masih memikirkan hal ini, suara sejumlah binatang milik kedua pemimpin pun terdengar di arah kejauhan di depannya, menyebabkannya pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tawanya, sebab ia menemukan meskipun suara raungan binatang itu sangatlah keras dan terus bergerak ke arahnya, nyatanya di bawah kumpulan kabut tebal, mereka hanya berkeliaran sekitar 1 mil jauhnya tanpa sedikit pun bisa mendekati TKP-nya, sehingga buat kedua pria tua pemimpin pun menghentikan pencariannya terhadap Chenan dan hanya bisa membuat tenda di tengah hutan menunggu kabut putih sepenuhnya menghilang. Dengan singkat cerita, ketika malam tiba, Chenan pun telah pulih sepenuhnya dan saat ini ia sudah berada dalam kondisi puncaknya. Di balik 2 kilo cahaya badas berkelebat dalam kegelapan di matanya. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk OTW pergi menuju tenda tempat kedua pria tua pemimpin beristirahat. Namun ketika Chenan sampai di sana bersiap untuk menghabisi keduanya, kedua pria tua pemimpin yang merasakan hembusan napas kematian darinya pun tiba-tiba terbangun menunjukkan kewaspadaannya menatap ke arahnya dan sontak terkejut Herman menemukan sosok Chenan tampak seperti halnya seorang dewa iblis di balik pedang tajam di tangannya berlumuran darah. Tapi ketika keduanya masih menunjukkan keterkejutannya, Chenan pun yang kali ini dalam mode badasnya, tanpa ampun segera meluncurkan serangan pedang besarnya ke arah mereka. Namun di sini menghadapi serangan pedang besar dari Chenan, kedua pria tua pemimpin itu pun tak memilih untuk tinggal diam dan melancarkan serangan balik paling dahsyat kepada Chenan, sehingga mengakibatkan buah kuantan brutal antar ketiganya pun segera terjadi. Dengan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan pertarungan, Chenan pun akhirnya berhasil membantai keduanya, yang meskipun dia menderita banyak luka dalam di tubuhnya, dirinya pun masih berhasil mengalahkan kedua pria tua pemimpin dengan telak. Bahkan ia tahu bahwa keluarganya memiliki misteri yang mendalam dan kecepatan penyembuhannya jauh lebih cepat daripada metode mental lainnya. Selain itu, ia masih sangat muda dan kemungkinan besar pasti akan pulih dalam kurun waktu 1 atau 2 hari. Yang oleh karena itu, setelah Chenan berhasil membantai rata para anggota keluarga Ling Yun pun kali ini berada di kota kebebasan. Mengetahui info ini berdasarkan catatan surat dari burung merpati yang dikirim salah satu pria tua pemimpin sebelum kematiannya, sontak menunjukkan amarah membaranya.
Dengan tak menyangka 3 pemimpin terkuat serta ratusan anggota keluarga Ling utusannya dapat dibantai oleh Chenan, sehingga empunya pun yang merasa kesal segera merobek-robek catatan surat itu di balik kepanikannya dan berjalan mondar-mandir di halaman sembari memikirkan mengenai tindakan balasan apa yang harus dilakukannya. Namun dalam situasi panik ini, Ling Yun pun memilih mengirim orang untuk memprovokasi sambil menyiapkan banyak cuan yang langsung dikirimkannya ke berbagai organisasi pembunuh dan serikat prajurit bayaran, membiarkan mereka pergi ke gunung untuk mengejar Chenan. Sebab ia percaya bahwa uang dapat membuat semua orang mau melakukan tindakan berbahaya sekalipun, dan pada saat yang sama, ia akan membagikan hadiah yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai nama untuk mendorong orang-orang memokatkan Chenan, sehingga empunya pun tak punya pilihan lagi selain menantikan kabar dari wilayah tanah kematian. Oleh karena itu, setelah mendengar sayembara penangkapan Chenan ini, para master legendaris pun berkumpul dan mereka semua berbondong-bondong memulai perjalanan ke wilayah tanah kematian. Dengan tak ada seorang pun di dunia luar tahu berapa banyak master yang datang, dan tak ada yang tahu siapa yang datang, maupun mereka tak tahu bagaimana mereka pergi ke wilayah tanah kematian. Tapi berdasarkan spekulasi ini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan para master pendahulu itu, dan konon katanya orang-orang ini sudah puluhan tahun tak berada di dunia ini, dikarenakan jika bukan karena berita yang terlalu menggemparkan kali ini, akan sulit untuk mengundang mereka keluar dari pelatihan tertutupnya. Namun ketika para legenda master terkuat itu mencari sepanjang malam hingga fajar menjelang, mereka pun tak bisa sedikit pun menemukan keberadaan dari Chenan, mengingat hujan deras di malam hari telah menghapus jejak keberadaannya di jalan. Akan tetapi ketika terus melakukan pencarian, mimpi buruk pun tiba-tiba dialami mereka, dikarenakan pada saat mereka terus memasuki wilayah dalam hutan, Chenan pun dalam mode dewa iblis badasnya tanpa diduga mulai melakukan pembantaian terhadap mereka, dengan jumlah korban tewas dari keluarga Ling kurang dari sepertiga dari jumlah aslinya, serta para master peringkat tinggi telah menderita kerugian besar sebelumnya, hingga setelah serangan balik ini hanya ada sedikit orang yang tersisa dan kekuatan keseluruhan saat ini sangatlah berbeda. Namun ketika Chenan terus melakukan pembantaian, ia pun yang melihat para master tak sedikit pun berkurang dan malah terus bertambah, menunjukkan rasa herannya dengan bertanya-tanya tentang gerangan Ling Yun yang apakah mengirim sekelompok master lagi. Tapi ia pun segera menghilangkan semua keheranannya ini, sebab ia merasa jika Ling Yun mengirim seseorang dan pasti akan membawa sejumlah naga terbang, dapat dipastikan jika ia berhasil mendapatkan salah satu naga terbang, kemungkinan besar itu akan digunakannya untuk keluar dari wilayah tanah kematian.